Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Komawiyani dapat memandu acara Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat pada episode kali ini. Program ini merupakan program kerja Pokjaluh Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur untuk menyukseskan program kerja pada pandemi sekarang ini. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, narasumber pertama yaitu Gusti Eka Putra, SPDH. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Becek. Baik, langsung saja narasumber yang kedua ada Nimade Erna Sundari, SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra, Bu. Nastungkara Becek. Seperti yang kita ketahui bersama, gebogan atau pejagan ini sering kita lihat bahkan membuatnya pada saat ada upacara keagamaan. Nah, gebogan ini biasanya terdiri dari buah-buahan, kemudian jajan, atau bunga yang disusun rapi sedemikian berupa di atas dulang seperti ini contohnya. Nah, mungkin umat Hindu bertanya-tanya, apa sih arti dari gebogan tersebut? Kemudian, apa makna yang terkandung dari tiap-tiap bahan yang digunakan untuk membuat gebogan, serta bagaimana pandangan umat Hindu mengenai gebogan yang serba instan pada sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya akan bertanya kepada narasumber kita. Yang pertama yaitu Gusti, apa sebenarnya gebogan itu dan apa makna dari gebogan itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Titiang awali dengan mengucapkan salam penganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Idolani umat Sudharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang Gusti Eka Putra yang menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Jadi mengawali pertanyaan tentang apa makna gebogan tersebut, Titiang lebih dahulu menjelaskan mengapa umat Hindu membuat gebogan. Perlu Idodane ketahui bahwasannya umat Hindu membuat gebogan itu adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa, seperti itu. Oleh karenanya dengan gebogan ini, begitulah umat Hindu mengucapkan rasa syukurnya, mewakili perasaannya seperti itu dengan simbol gebogan. Nah, Idodane umat Sudharma atas kreativitas yang dimiliki oleh umat Hindu, maka umat Hindu menyusun gebogan itu sedemikian rupa sehingga cantik untuk dilihat, indah untuk dilihat, seperti itu. Nah, Idodane umat Sudharma dimanapun berada, kalau kita melihat di setiap upacara keagamaan, baik itu pacayatnya lah, pasti tidak terlepas yang namanya upacara gebogan. Nah, ketika gebogan ini menjadi bagian dari upacara, maka dia menjadi banten. Ya, banten yang disucikan atau bernilai suci. Tidak banten yang tidak ada maknanya gitu loh. Dalam arti ini banten yang tidak sama kedudukan dengan banten yang lain, melengkapi setiap upacara itu. Nah, tidak lupa pula karena disebut dengan banten, maka ada ada bunga, kemudian ada perusahaan dan lain sebagainya yang ada di sana yang menjadikan banten gebogan ini menjadi suci, seperti itu. Nah, saya kira untuk pertama demikian dulu. Nah, jadi umat Sudharma sudah mendengar tadi penjelasan dari narasumber kita. Jadi kita membuat gebogan ini adalah untuk rasa terima kasih kita atau syukur kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Betul. Ya, kita lanjut pertanyaan yang kedua kepada Ibu Erna. Nah, apa saja unsur bahan upakara dalam membuat gebogan dan apa makna
setiap bahan yang digunakan dalam membuat gebogan tersebut. Baik, terima kasih Bu Komang. Sebelumnya Om Swastiastu. Om. Umat Sudharma dimanapun berada menjawab pertanyaan dari Ibu Komang terkait dengan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam gebogan itu. Baik, seperti yang biasa kita lihat yaitu ada buah. Nah, buah di sini sebenarnya harus mengikuti pancerengge. Apa itu pancerengge? Adalah 5 kelahiran buah yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu buah yang lahir dari bunga. Contohnya seperti di depan ada jeruk, ada apel, ada jambu. Nah, itulah contoh dari buah yang berasal dari bunga. Kemudian yang kedua adalah buah yang bersisik. Contohnya seperti salak, seperti nanas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, buah yang pohonnya sekali panen langsung mati. Contohnya adalah buah pisang. Buah pisang ini sudah jarang sekali digunakan ketika seseorang membuat banten gebogan seperti itu. Padahal sangat penting. Kemudian yang keempat, buah yang keluarnya dari batang pohon itu. Seperti buah langsat, nangka, durian, itu boleh digunakan. Kemudian yang terakhir adalah buah yang berasal dari umbi-umbian, seperti kitela, kemudian bengkuang, dan buah-buah lainnya. Nah, itulah buah-buah yang harus digunakan ketika kita membuat suatu banten gebogan. Kemudian yang kedua adalah kita wajib menggunakan jajanan seperti yang dikatakan oleh Ibu Komang di awal. Nah, jajanan sebenarnya yang wajib ada adalah jaje uli, jaje gine. Kenapa demikian? Karena itu merupakan lambang dari langit dan bumi. Aji akasa dan meme akasa, meme bumi, seperti itu. Kemudian kalau zaman sekarang sudah diisi dengan jajanan-jajanan modern seperti roti-roti dan lain sebagainya. Namun ada baiknya jangan melupakan jajanan seperti jaja uli, jaja gina, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus ada juga sampian. Sampian di situ merupakan lambang dari senjata. Lambang dari senjata untuk kita memerangi adharma di dunia ini. Kemudian jangan lupa juga diisi canang sari. Canang sari ini merupakan sebagai upasaksi kepada kita, kepada Ida Sangyang Widiwasa, seperti itu. Nah, tidak lupa juga jangan lupa diisi sesari. Sesari di sini sebenarnya tidak ada patokan berapa kita harus menggunakan sesari. Sebenarnya itu semua berdasarkan keikhlasan kita, seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk unsur-unsur. Terima kasih Bu Erna. Nah, Umat Sudharma, mungkin sudah cukup jelas yang dijelaskan dari narasumber kita yang kedua mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam gebogan. Di sini ada buah. Nah, buah ini yang digunakan itu harus pancerengge. Nah, kemudian harus terdiri dengan jajan. Nah, jajannya ini khususnya adalah jaje uli, jaje gine. Kemudian juga di atasnya ditaruh sampian, ya, sampian gebogan biasa disebut. Nah, oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari narasumber kita. Nah, bagaimanakah pandangan agama Hindu terkait fenomena gebogan pada sekarang ini? Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat ya untuk di zaman sekarang ibu-ibu atau umat Hindu yang mempersembahkan gebogan itu memang sudah mulai menggunakan bahan-bahan yang instan gitu. Mengapa itu terjadi? Ya karena berkembangnya zaman dan kita tidak boleh juga mengikuti zaman yang ada. Cuma ketika mengikuti zaman, jangan lupa juga kita tetap melestarikan seni dan budaya. Tapi pakem agama Hindunya jangan sampai itu yang hilang. Itu yang paling penting dari gebogan saat ini. Titiang ingin jelaskan dulu perkembangan gebogan dilihat dari perkembangan zamannya.
akhirnya gebogan terbagi menjadi dua jenis, yaitu gebogan tradisional dan gebogan modern. Ya, gebogan tradisional itu seperti yang kita seperti yang dijelaskan tadi, itu menggunakan bahan-bahan yang tentunya alami ya, tentunya alami. Itu tidak lepas yang dari namanya unsur pancaringga itu. Ya. Nah, itu masih utuh lah kalau kita lihat makna-makna filosofinya. Karena memang pancaringga itulah semua unsur-unsur tumbuh-tumbuhan itu ada di situ. Kemudian mewakili bumi dan langit ada Jaja Uli Jaja Ginal itu. Nah, kenyataannya untuk zaman sekarang ini gebogan itu ada sedikit perubahan. Ya, lihat dari unsurnya. Nah, ada mulai buah diganti dengan minuman rasa buah. Ya, contoh misalnya saya menyebut merek ya, misalnya Lasgar, ada rasa jeruk, rasa buah jambu biji dan lain sebagainya. Dan kadang juga ya orang lain jadi menilai, ide Betara mungkin lagi panas dalam sekarang gitu, karena akhirnya umatnya mempersembahkan Lasgar gitu sebagai pengganti buah. Kemudian yang berikutnya ada yang mempersembahkan Pocari Sweat, mungkin pada saat ini cuaca lagi panas ya, biar nggak dehidrasi ide Betaranya gitu kan, kita mempersembahkan itu. Atau ada yang unik lagi mempersembahkan Yakult, di mana Yakult ini adalah bakteri baik yang digunakan untuk tubuh. Ya mungkin ada yang menilai juga, wah ini Betara lagi butuh Yakult, mungkin ada ada gangguan pada organ tubuh di dalamnya. Jadi penilaiannya lebih banyak seperti itu jadinya. Lebih mirip parsel. Iya, lebih mirip parsel ya. Lebih mirip ke parsel ide Betara jadinya gitu kan. Nah kan beda dong konotasinya. Coba diperhatikan. Parsel dengan gebogan kan beda. Ya, tapi bentuknya mungkin sama gitu kan. Tapi akhirnya berubah pemaknaan jadinya. Nah, oleh karena itu Dadane Umat Sudarma, kami marilah kita kembali menggunakan gebogan dari unsur-unsur tradisional itu. Mengapa gitu? Mengapa? Selain kita dapat melestarikan seni budaya kita yang adiluhung dari dulu sampai sekarang, yang bernilai suci dan baik ini, tapi tidak juga meninggalkan tapi tidak lupa juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang paling penting di zaman sekarang ini jangan sampai kita menghilangkan makna-makna yang ada, seperti itu loh. Jangan sampai kita menghilangkan makna-makna yang ada. Karena apa? Jika itu terjadi, otomatis yang pertama minimnya nilai spiritual. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kita persembahkan hari ini adalah memiliki makna dan mewakili perasaan kan, gitu. Kemudian yang kedua, terjadi transformasi kebudayaan. Artinya terjadi perubahan. Awalnya kita tradisional, sekarang sudah mulai modern. Malah menghilangkan makna lagi. Otomatis kan segala sesuatu yang kita persembahkan menjadi kehilangan kehilangan nilai-nilai agama dan spiritualnya. Seperti itulah kira-kira yang dapat saya jelaskan. Dan ini yang paling penting. Apa yang kita persembahkan sebenarnya kan harus bernilai baik dan suci. Ya. Nah, kategori yadnya kalau dikategorikan atau diklasifikasikan itu ada kelas yadnya pertama satwika yadnya. Ada kemudian tamasika yadnya, kemudian rajasika yadnya. Yang perlu kita kedepankan adalah satwika yadnya. Dari mana persembahan ini diperoleh? Ya. Kemudian apakah yang mempersembahkan ini tulus dan ikhlas, ataukah yang mempersembahkan ini hanya untuk menunjukkan saya mampu gitu. Kalau sudah menunjukkan itu, walaupun sesederhana gebogan gitu ya mungkin nilainya tidak lebih dari 100.000 atau 200.000, tapi karena biar terlihat mewah, saya mau isi kayak saya jelaskan tadi, Pocari Sweat apalah semua segar, kemudian sampai tingginya 1 meter, tapi hanya untuk pamer, itu kan tidak baik ya. Kecil tapi dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas sudah bernilai lebih di mata Ida Sang Yang Dewasa. Itulah artinya kita persembahkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Ya, sangat luar biasa sekali dari narasumber kita, dari Bapak Gusti. Nah, jadi gebogan yang serba instan pada sekarang ini boleh saja kita meniru
mengedepankan yang modern, tapi jangan lupa juga kita membuat gebogan ini dengan cara jangan lupa untuk yang tradisionalnya. Ya, seperti jajan itu harus ada. Jangan sampai kita yang modern-modernnya saja, tapi tidak ada yang tradisionalnya gitu. Kemudian juga kita mempersembahkan gebogan ini, yaitu dijelaskan tadi oleh Pak Gusti, melalui satwikayatnya, yaitu dengan rasa tulus ikhlas, walaupun hanya kecil, tapi kita dilandasi dengan ketulus ikhlasan. Nah, itu niscaya akan Ida Sang Yang Widi Wasa itu akan menerimanya gitu. Nah, kemudian kita lanjut pertanyaan yang terakhir dari Ibu Erna. Nah, bagaimanakah kedudukan gebogan dalam upacara agama Hindu? Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk kedudukan gebogan sendiri tentunya sangat penting ya, karena digunakan di dalam upacara-upacara pancayatnya, baik itu odalan, purnama kapat, galungan, kuningan, pasti ada yang mempersembahkan gebogan. Nah, kenapa yang dibilang juga penting? Karena dari arti dari gebogannya itu saja sendiri itu merupakan wujud persembahan kita kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, karena atas rasa syukur atas apa yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Seperti itu. Jadi umat Sudharma, seperti yang dikatakan Bapak Gusti tadi, tentunya tidak ada yang mempermasalahkan, tidak ada yang menyalahkan ketika menggunakan roti modern atau buah-buahan yang instan, buah-buahan instan ataupun minuman-minuman kaleng, kaleng. Tidak ada yang menyalahkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang budaya, ketika kita berbicara tentang Hindu Bali, tentunya sangat erat dengan kearifan lokal. Ada pakem lokal, nilai-nilai lokal di dalamnya, sehingga memunculkan yang namanya produk lokal gitu. Karena mungkin orang Bali sangat kreatif. Itu jadinya dari kekreatifan itu janganlah melupakan, janganlah menghilangkan segala sesuatu yang sudah ada sebelumnya gitu. Memang apa yang kita persembahkan itu juga yang akan kita nikmati tapi harus tetap ingat nilai-nilai lokal yang ada di dalam ketika kita membuat sebuah banten. Mungkin untuk kedudukan banten gebogan juga sekarang banyak yang menggunakan banten gebogan bukan hanya untuk persembahan, tetapi ketika kita jalan-jalan ke Bali, masuk di sebuah hotel, itu pasti di dalamnya untuk menghias ruangan itu kadang digunakan banten gebogan sebagai hiasan. Nah, kemudian ketika ada upacara-upacara untuk menyambut 17 Agustusan misalnya, menyambut tamu kenegaraan, di depan biasanya dijajarkan juga banten gebogan seperti itu. Nah, itu harus juga kita bedakan fungsinya seperti itu. Mungkin sekian. Ya, itu dari penjelasan dari Ibu Erna. Nah, jadi kedudukan dari gebogan itu sendiri, nah ada dua, yaitu untuk upacara yatnya, khususnya pancayatnya, kemudian digunakan juga sebagai hiasan-hiasan. Nah, seperti yang kita biasa lihat, kalau 17 Agustus pasti ada di depannya. Nah, itu digunakan untuk sebagai hiasan. Ini seperti itu? Ya. Nah, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama dari narasumber kita, yaitu Bapak Gusti dan Ibu Erna. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada PHDI Desa dan adat Desa Karangbua atas tempat yang diberikan. Saya beserta seluruh tim pamit undur diri. Om Santi 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 Om.